Bapa di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami umat-Mu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Memuji Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan sertai perjalanan hidup kami sepanjang bulan ini. Dan kini kami boleh berada di minggu keempat, minggu terakhir dalam ibadah raya kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak semua orang punya kesempatan datang ke rumah-Mu seperti kami hari ini. Tetapi kalau kami boleh berada di hadirat Allah, itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Syukur bagi Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Bapa, memberi apa yang ada pada kami, persembahan kami kepada Tuhan. Saatnya Engkau berbicara, memakai setiap kami hari ini oleh kuasa Roh-Mu yang hidup. Kami mau duduk di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, berbicaralah, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tidak ada perkataan, kalimat atau pernyataan pun yang hamba ucapkan kalau Engkau tidak menghendakinya. Ambil alih pemberitaan firman ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita bagi setiap kita hari ini boleh berada di rumah Tuhan. Karena Alkitab yang berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Harusnya saudara sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diberi anugerah yang besar ini. Amin. 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 Ketika hidup terasa melelahkan, itulah firman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Setiap kita mungkin sedang atau pernah mengalami situasi kondisi hidup. Kondisi hidup itu disebut lelah. Kata ini pun mungkin pernah atau sering keluar dari mulut kita dan berkata, aku sudah lelah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kelelahan hidup adalah suatu kondisi. Oke, saya awali beberapa kalimat ini. Kelelahan hidup adalah satu kondisi di mana seseorang merasa tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam menjalani hidupnya. Tidak ada sama sekali. Atau hidupnya merasa sia-sia, hampa, tanpa makna. Seolah-olah dia mau berkata, tidak ada artinya aku hidup di dunia ini. Juga kelelahan hidup itu adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak ada orang yang peduli.
Tidak ada orang yang mengerti akan penderitaan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Kelelahan hidup juga memiliki pengertian merasa tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Pak, Bu, adik-adik, remaja, pemuda yang sebaya dengan saya dan yang lebih tua dari saya. Adakah salah satu di antara keadaan ini sedang menghinggapi hidupmu hari ini? Sehingga kita berkata, aku lelah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa penyebab seseorang akhirnya mengalami kelelahan hidup? Kelelahan hidup bisa dialami oleh setiap orang. Mungkin saja karena tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan itu bisa karena di PHK atau terlalu berat tuntutan yang diminta oleh tempat di mana kita bekerja. Atau juga karena adanya masalah, konflik di tengah keluarga yang tidak kunjung selesai. Masalah suami tak selesai. Masalah dengan istri tak selesai. Masalah dengan anak tak selesai. Masalah dengan mertua tak selesai. Atau juga disebabkan adanya masalah kesehatan. Tidak selesai, tidak sembuh-sembuh. Aku udah berobat ke sana kemari, sudah kemana-mana. Tak sembuh juga. Atau adanya masalah atau kesalahan kita di masa lalu. Atau dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak diselesaikan. Dan yang lebih berbahaya ketika seseorang tidak bisa menerima apa adanya dirinya. Sehingga membuat dia kecewa terhadap dirinya sendiri dan juga kecewa terhadap Tuhan. Kalau ini terus ada dalam diri seseorang, tidak selesai, maka kelelahan hidup itu bisa berdampak buruk. Berdampak buruk bagi kesehatan kita, bagi kesehatan mental, emosional, spiritual, atau kehidupan rohani seseorang. Semua ini bisa terjadi pada diri orang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kelelahan hidup akhirnya bisa membuat seseorang depresi, putus asa, marah, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Sementara firman ini saya sampaikan, doa saya tidak seorang pun yang akhirnya lemah. Sekalipun engkau sedang mungkin mengalami kondisi seperti ini, jangan takut, hari ini ada kabar baik. Karena ternyata orang-orang yang hebat di dalam Alkitab pun pernah mengalami kondisi hidup yang sama. Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dalam terjemahan baru 2, ayat-ayat ini berbunyi demikian. Saya harap saudara menyimak baik-baik. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Inilah keputusanku. Simak baik-baik ayat ini ya. Sementara saya baca, ikuti dalam hati. Baca juga dalam hati. Inilah keputusanku. Aku hendak menjaga tingkah lakuku supaya jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik
masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, dan penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, keluh kesahku seperti api yang menyala. Aku terpaksa berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Lihat, hanya beberapa jengkal saja kau tentukan umurku, dan hidupku seperti hampa di hadapanmu. Ya, manusia hanyalah kesia-siaan. Ia berlalu bagaikan bayangan. Manusia hanya meributkan yang sia-sia. Ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Harapanku hanya padamu. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, aku tidak membuka mulutku, sebab Engkau yang melakukan semua itu. Jauhkanlah pukulanmu dariku, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan, dan memakan habis daya tariknya sama seperti ngengat. Sungguh, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku ini pendatang yang tinggal bersamamu, warga asing seperti semua nenek moyang. Alihkanlah pandanganmu dariku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Sebatas sejauh mana saudara menangkap pesan-pesan khusus di saat saudara baca ayat ini. Nah, mari kita lihat ya. Saudara akan kagum, akan heran kalau mengerti kondisi keadaan orang yang bicara itu. Maksudnya orang yang menulis teks itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Dan Daud itu bukan orang biasa, orang sembarang orang. Menurut kesaksian Alkitab. Dia seorang raja. Seorang nabi. Penyair. Disebut dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dan berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel 13:14. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang menulis. Dan itulah keluh kesah, jeritan hati seorang yang bernama Daud. Nah saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan orang yang disebut berkenan dengan Tuhan pun ternyata pun mengalami hal di mana dia merasa lelah dalam hidup.
Tapi sebagai manusia biasa, saudara-saudara, Daud juga mengalami kelelahan hidup. Mengalami penderitaan. Mengalami pergumulan yang sangat berat. Mengalami kesedihan, keputusasaan. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita membaca ayat-ayat ini tadi bahwa disebutkan ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa atas pergumulannya. Saya ulang. Tidak dapat atau tidak merasa tidak dapat berbuat apa-apa atas pergumulannya. Ayat 3 bagian A tadi bilang begitu. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Kata keluh, aku diam, membisu, jauh dari hal yang baik. Itu menunjukkan sebuah kondisi hidup. Tidak bisa berbuat apa-apa. Juga saudara-saudara di ayat 3 bagian B dikatakan penderitaannya semakin berat. Di sana disebut begini, dan penderitaanku makin berat. Selain itu, hatinya juga dipenuhi dengan gejolak kemarahan dan keluhan yang tak habis-habisnya. Ayat 4. Hatiku bergejolak dalam diriku, keluh kesahku seperti api yang menyala. Aku terpaksa berbicara dengan lidahku. Itulah gambarannya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur ini hendak mengajarkan kita 3 hal, 3 sikap yang baik di saat seseorang merasa hidupnya melelahkan. Adakah engkau hari ini merasa dirimu sama seperti yang dialami oleh Daud? Merasa lelah, tak berdaya, tak ada gairah apa-apa lagi. Bahkan tidak sedikit orang berkata, lebih baik aku mati. Aku tak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi menerima semua kenyataan hidup. Kabar baik kusampaikan hari ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, di saat saudara dan saya mungkin sedang mengalami satu situasi kondisi hidup, merasa hidupmu melelahkan, maka yang pertama belajar dari Daud. Daud mengakui kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Tuhan. Mengakui kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Allah. Maka kalau ada orang yang mencoba marah dengan Tuhan, ada orang yang mencoba berontak terhadap Allah karena yang terjadi tidak seperti yang diinginkannya. Hari ini kita belajar bersama-sama seperti Daud. Ada orang yang dengan sombongnya marah dengan Allah, marah kepada Allah karena apa yang dia inginkan tidak seperti itu yang terjadi. Siapa kau? Siapa aku? Sehingga engkau berhak marah kepada Allah. Alkitab berkata kita hanya debu tanah. Yang berarti karena roh Allah ada pada kita. Tidak diperkenankan engkau dan saya marah. Tapi akui kelemahan. Daud mengakui bahwa hidupnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran dan kekekalan Tuhan. Ayo Bapak Ibu pahami. Daud mengakui bahwa hidupnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kebesaran dan kekekalan Tuhan.
Kebesaran, kehebatan Allah, kekekalan Tuhan itu artinya kuasanya yang tidak berubah, kuasanya yang tak terbatas itu. Dia juga merasa bahwa tidak ada artinya jika tidak ada Tuhan. Oh, kalau semua jemaat yang hadir hari ini sadar ini dan berkata, aku tidak ada arti apa-apa hidupku tanpa Tuhan. Jika tidak ada Tuhan. Juga berkata tidak ada gunanya. Semua pencapaian-pencapaian yang kita miliki, yang kita dapatkan kalau tidak ada Tuhan. Tidak ada arti. Ayo Bapa, rendah hati di hadapan Allah. Kau dipercayakan Tuhan lebih daripada orang lain. Engkau bisa mencapai sesuatu yang lebih yang orang lain tidak bisa capai. Tapi kita tetap berkata, semua karena Engkau. Haleluya. Sehingga sama seperti pemazmur yang berkata, Daud yang berkata, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Miliki sikap sadar di hadapan Allah. Tak ada sesuatu yang kita banggakan. Daud mungkin merasa hebat sebelumnya. Pernah dia merasa hebat karena dia sebagai raja. Tapi Mazmur pasal 39 mencatat, akhirnya dia harus berdiam di hadapan Allah. Akhirnya dia harus mengaku, tanpa Engkau aku tidak ada arti apa-apa. Daud merasa lemah, Daud merasa terbatas. Dan keterbatasannya itu diungkapkan oleh dia. Akhirnya dia berkata, aku pantas mendapat hukuman dari Tuhan karena pelanggaranku. Pernahkah saudara dan saya punya perasaan seperti ini dan berkata, pantas aku dihukum. Layak aku diingatkan oleh Tuhan. Karena aku sudah berdosa kepada Dia. Jangan selalu bela diri terus di hadapan Allah. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi seperti ini, harusnya kita juga berkata dan koreksi diri dan berkata, ya layak dan pantas. Karena aku menyakiti Tuhan. Aku jauh dari Dia. Aku mengecewakan Tuhan. Aku berubah setia daripada Tuhan. Teringat kepada kisah dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ada dua orang yang disalibkan di kiri kanan Yesus itu. Yang satu menghujat Yesus. Mengejek Yesus. Katanya engkau Tuhan. Tapi kok disalibkan juga. Tapi yang satu itu berkata, kau dan aku layak untuk dihukum. Karena dosa yang kita perbuat. Tapi dia. Wow. Tapi dia maksudnya dia siapa?
Yesus, dia tidak berbuat kesalahan apapun. Maka dia meminta belas kasihan Tuhan di salib itu dan berkata, ingatlah akan aku. Dia bilang kepada Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Mesias, sebagai Raja. Ingat. Dia tidak bilang lepaskanlah aku sekarang, selamatkanlah aku sekarang. Dia tidak bilang begitu, tapi dia bilang ingat. Hanya ingat. Tapi Alkitab catat apa? Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga. Bayangkan itu detik-detik terakhir dia akan mati. Oleh karena salib. Tapi sebelum dia mati, selamatlah jiwanya. Yesus berkata hari ini juga. Adakah engkau membela diri di hadapan Allah hari ini? Tidak perlu kita bela diri. Tidak perlu kita mengajari Tuhan. Dan berkata tidak begitu Tuhan. Harusnya seperti ini. Ini yang benar. Dan kita tidak berhak membanggakan diri di hadapan Tuhan. Daud merasa bahwa dia juga tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kebenaran yang pertama ini hendak mengajar kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Supaya saya dan saudara mengakui kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Allah. Menyadari betapa fananya, rapuhnya hidup kita di dunia ini tanpa Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui bahwa dosa dan kesalahan itulah yang membuat kita jauh dari Allah. Alkitab berkata sesungguhnya tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar teriak. Tapi yang menjadi pemisah antara aku dan Tuhan, kita dengan Allah, adalah segala dosa kita. Rendahkan hati dan tidak sombong, tidak angkuh di hadapan Tuhan. Karena Daud pun akhirnya sampai kembali pada titik nol kehidupannya. Di mana dia merasa tidak berdaya apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dulu dia pernah bangga. Saudara, akui kelemahanmu. Akui kelemahan kita. Dan juga keterbatasan kita di hadapan Allah. Kebenaran yang kedua. Ketika hidup terasa melelahkan. Andalkan kasih karunia Tuhan. Dan pengampunan Allah. Hidup ini karena kasih karunia Bapak Ibu. Amin. Ayo, saudara sadar gak karena kasih karunia? Sudah pernah saudara lihat kagumi seseorang, hebat seseorang, lalu tidak lama kemudian saudara dengar, dia sudah tidak ada lagi. Karena saudara bilang, oh tidak sakit, tidak ini. Tapi dia sudah pergi. Semua karena kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ayo, semua. Saya menantang saudara hari ini untuk sadar. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bangyanku, amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama
kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Dalam konteks yang kita baca ini, saudara, Daud memohon kepada Tuhan untuk melepaskan dirinya dari segala pelanggaran. Sekali lagi dia mohon kepada Allah di ayat yang ke-9 supaya ia terlepas dari segala pelanggarannya. Juga Daud memohon kepada Tuhan supaya menjadi celaan bagi orang bebal. Oke, next ya, bantu ya. Ayat yang ke-9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Saudara, dari pelajaran ini saya menemukan satu kebenaran bahwa jangan sekali-kali saudara ceritakan persoalanmu, dengar baik ya. Ceritakan masalahmu kepada orang. Sekali lagi, kepada orang. Jangan salah dengar. Saya ulang. Jangan sekali-kali saudara menceritakan persoalanmu, pergumulanmu kepada orang yang tidak percaya pada Kristus. Sebab ketika engkau cerita sama dia, itu yang dikhawatirkan oleh Daud. Itu yang dikhawatirkan oleh Daud dan berkata, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Sebab kalau kita menceritakan persoalan kita kepada orang lain, saudara-saudara, ya, maka orang itu akan menjadikan kita celaan dan berkata, percuma kau percaya kepada Tuhanmu. Engkau melayani, engkau setia kepada Tuhanmu, tapi apa buktinya? Saudara-saudara, Daud berdoa supaya dia jangan dijadikan jadi celaan bagi orang bebal. Juga dia berdoa supaya terhindar dari pukulan Tuhan. Ayat 11, jauhkanlah pukulanmu dariku. Ya, jauhkanlah pukulanmu dariku. Alihkan pandanganmu daripadaku. Juga berkenan menerima dia sebagai anak yang berdosa, bukan sebagai musuh. Ini semua, mengajarkan, mengingatkan kita bahwa akhirnya Daud itu merendah, serendah-rendahnya ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan yang besar itu. Nah, kebenaran yang kedua ini pun mengajarkan setiap kita supaya kita mau mengandalkan kasih karunia dan pengampunan Allah. Mengandalkan kasih karunia itu artinya berkata, aku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, bimbing jalanku.
Yesus, pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Harus meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Semua kita bersalah, berdosa di hadapan Allah. Dan akhirnya kita akan menerima anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus bagi kita. Terakhir, yang ketiga. Ketika hidup terasa melelahkan, berharaplah akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Berharap akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Ayat 13. Janganlah berdiam diri melihat air mata. Takut. Bapak Ibu, ada orang yang cuek ya, yang masa bodoh, dan saya sudah menemukan orang beginian. Ketika kondisi hidupnya semua baik-baik, cuek dia dengan Tuhan, hormatnya pun tak ada. Ketika dia sehat baik-baik saja, udah kulihat itu. Ya sudah saya lihat, sudah saya jumpa orang-orang seperti ini. Termasuk di jemaat. Ya di jemaat. Ya oleh anugerah Tuhan saya baru 24 tahun jadi gembala. Baru 24, tapi saya sudah lihat. Ibadah sebodoh amat. Kegiatan gereja tak peduli. Apapun yang terjadi gereja tidak mau tahu. Dan saya sudah jumpai ini. Tapi pada akhirnya tak bisa dihindari. Benar, tak bisa dihindari. Ternyata yang tidak diharapkan datang juga. Apa yang diharapkannya? Yang tidak diharapkannya datang juga. Sakit, terkapar tak berdaya di pembaringan di rumah sakit. Dan saya datang sebagai gembala. Dia menangis dan berkata, mohon maaf Pak, saya bersalah. Saya bilang, tak ada artinya menangis sama saya. Tak ada artinya. Jangan menangis kepada saya dan jangan janji apa-apa dengan saya. Pulang dari rumah sakit setelah itu beribadah dia 2-3 kali. Duduk. Beribadah. Mulai sehat, hilang. Dan sudah sehat betul. Tak nampak lagi. Sampai sekarang. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbamu. Besok sakit lagi. Datang lagi pada Tuhan. Pak, jangan begitu. Dengar ya, ini apa namanya? Fakta hidup. Suatu saat orang akan bertekuk juga. Sehebat apapun. Saya ulang, sehebat apa. Sekuat apa, sepintar apa, sekaya apa, seterkenal apa akan tersungkur. Makanya, kapan saudara melihat orang nangis-nangis yang tadinya keras. Lalu ketika saudara bilang, saya berdoa buat bapak, berdoa buat ibu, mau ya? Oh ya mau Pak, mau. Kapan? Ketika dia terbaring di rumah sakit. Saya doa buat bapak ya, iya Pak. Dulu kalau bapak bilang, saya doa bapak. Enggak perlu. Aku bisa. Sudah ada Pak. Makanya saya mau bilang hari ini, Daud ini punya pengalaman itu. Siapa yang tidak mengenal Daud? Pernah masa jaya enggak?
Pernah. Terkenal sekali melebihi 3 raja yang lain. Pernah. Sebelum anaknya Salomo menjadi raja. Wah, dia tenornya luar biasa. Tapi akhirnya tertunduk juga. Tak sanggup berbuat apa-apa. Dan itulah makanya dia mengharapkan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Oke, terus sedikit lagi. Ya, Daud menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal atau milik tetap di dunia. Dia bilang tadi apa? Aku pendatang sama seperti nenek moyangku. Akhirnya dia ngomong gitu, ayat 13 ya. Sebab aku ini pendatang yang tinggal bersamamu. Warga asing seperti semua nenek moyangku. Tidak memiliki tempat. Dia hanya bersandar pada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dan hanya mengikuti Tuhan sebagai gembala dan pemberi hidupnya. Maka dia bilang, alihkanlah pandanganmu dariku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi. Ya, sebelum aku pergi. Nah, ini mengingatkan bahwa bagaimana Daud akhirnya memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia sukacita yang tidak bergantung pada keadaan dan situasinya. Ini yang perlu kita cari, saudara, ya. Inilah hebatnya orang Kristen itu, di sini kelebihannya. Sukacitanya tidak tergantung pada apa yang dia miliki, tidak tergantung pada kondisi situasi yang ada, tidak tergantung pada itu. Itulah hebatnya. Ingatlah Paulus dan Silas ketika dia berada di penjara, malam-malam mereka memuji Tuhan. Padahal kakinya ya dipasung, ya dirantai, tapi mereka memuji Tuhan. Ciri orang Kristen itu, sukacitanya tidak bergantung pada keadaan atau kondisi. Tapi itu berasal dari kedekatan, berasal dari hubungan kita dengan Allah. Dan sukacita itu akan berlanjut sampai pada kekekalan. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, harapkan kehadiran Tuhan. Terus berdoa. Dibutuhkan penyerahan dan pencarian yang sejati akan Kristus. Saya akhiri dengan 2-3 kalimat ini. Di saat hidup kita terasa melelahkan. Yang pertama, akui kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kedua, andalkan kasih karunia dan pengampunan. Lewat pengampunan itu, kita akan tumbuh kembali dengan sukacita di hadapan Allah. Terakhir, tetap berharap. Nantikan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.